ketidaksukaan, ketidaksesuaian itu karena sombongnya. Sementara berarti kalau celana kita di bawah mata kaki sementara kita tidak melakukan kesombongan, maka itu tidak apa-apa. Dan hadis yang tadi yang bersifat mutlak tadi, ma'asfala minal ka'bain fa finnar, itu harus diikutkan kepada hadis yang mempunyai ilat tadi. Dalam kaidah usul disebut sebagai ilat mansusoh. Ya, inilah ulama punya metodologi bagaimana melihat hadis-hadis yang kelihatannya kontradiktif. Tetapi yang tidak boleh adalah karena sombongan. Makanya kemudian Abu Bakar As-Siddiq pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kainku ini suka melorot gitu." Ketika manjaro saubahu khuyala, ya kan, falyanzurillahi ilahi yaumil qiyamah. "Ya Rasulullah, tapi kainku ini suka melorot gitu." Karena Abu Bakar ini orangnya kurus gitu. Lalu apa kata Rasulullah? "Lasta mimman yasna'uhu khuyala," kata Rasulullah. "Engkau ya Abu Bakar bukan termasuk orang yang sombong." Jadi dari hadis ini tidak mengapa ya celana kita agak melorot dikit selama kita tidak melakukan kesombongan. Karena dulu ya untuk menyombongkan diri, orang manusia zaman dulu tuh suka melebih-lebihkan kainnya, ya menyeret-nyeret kainnya, dan itu tidak disukai gitu. Dan ini sesuai dengan semangat Al-Qur'an yang mengatakan wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbul kullal mukhtalin. Jadi Allah itu tidak menyukai orang yang berbuat sombong ya di muka bumi. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini karena sombong, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kesombongan gitu. Jadi siapa saja ukurannya bukan di bawah kaki atau di atas mata kaki. Kalau dia di atas mata kaki lalu melihat saudara-saudara di bawah mata kaki dengan perasaan benci, perasaan nyinyir, nah itu yang jadi masalah gitu. Nah, inilah yang kemudian yang menjadi pelajaran buat kita. Anda boleh jadi orang soleh, jadi orang baik, ya harus jadi orang baik, ya berpegang teguh pada agama kalian, tapi pastikan kita jangan salah cari guru. Karena memang untuk menjadi orang ekstrem itu memang nggak perlu berpikir berat gitu. Terjebak pada satu dalil lalu menafikan dalil-dalil yang lain. Makanya kemudian kata seorang imam tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan innamal ilma indana ar-rukhsah minas fiqh. Sesungguhnya ilmu di sisi kami yang banyak memberikan rukhsah, dispensasi, ya memberikan maaf, uzur dan lain sebagainya, itu adalah minas fiqh. Berasal dari ulama-ulama yang terpercaya yang banyak ilmunya. Wa amma tasydid, adapun sikap-sikap ekstrim, fasyun kula ahad, siapa juga bisa. Karena untuk menjadi ekstrim, menjadi keras itu orang nggak perlu pikir gitu. Tapi kadang di masyarakat kita, di masyarakat urban, di perkotaan, ya yang mendadak soleh, ya kemudian dia salah cari guru, itu sering yang suka yang simple-simple aja. Jadi kalau ditanya, "Ustaz, saya nggak nyaman nyanyi Indonesia Raya gitu, karena Indonesia ya udah katanya nggak usah nyanyi kalau nggak nyaman gitu." Gue ini seorang dokter ya, seharusnya bisa mengkomparasi dalil. Anda berbeda sekali dengan kelompok-kelompok, maaf, di Nahdlatul Ulama. Itu ada lembaga namanya lembaga Ba'sul Masail. Saya tuh suka nonton dan saya suka. Ya, dia tuh kalau dia satu pertanyaan nggak terjebak kepada misalnya musik apa Ustaz? Haram. Ustaz, musiknya dangdutan haram. Terus kemudian rokok gimana? Rokok haram juga gitu. Jadi nggak dikasihkan dalil-dalil yang bersifat tuh mengajarkan tasawuf. Jadi misalnya begini, nyanyi Indonesia Raya apa? Ini ustadznya harus tahu nih, apalagi dari seorang dokter, dia harus tahu siapa yang nanya, kepentingannya apa. Gitu. Kalau dia nanya tukang bakso, tukang cilok, nyanyi Indonesia Raya, nah dia nggak pernah nyanyi Indonesia Raya, belum mau nyanyi juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya pelajar atau ada anggota Polri dan sebagainya, nanti saya akan cerita tentang anggota Polri jadi teroris. Jadi gini, dia seharusnya bijak menjawab gini, aqwal fihi, di dalamnya terdapat beberapa pendapat-pendapat. Pertama sebutin aja pendapat yang haram, ya. Ini ulama-ulama yang mendapatkan haram ini adalah ulama-ulama Saudi, ulama Yaman yang namanya Salafi. Sebutin aja. Lalu pendapat yang sifatnya itu makruh di tengah-tengah. Lalu pendapat yang kemudian membolehkan. Lalu orang soleh itu mengatakan adzunnu kadza, yang saya sangka, atau darastu hadza, yang saya pelajari, atau ara'yu kadza, yang saya sangka. Ini wallahu a'lam. Kenapa dia tutup dengan wallahu a'lam? Karena dia nggak tahu jawaban yang presisi yang benar itu apa, kecuali hanya Allah, dan dia tidak pernah berdusta atas nama Allah. Ini orang-orang yang kepedean, ini suka menyandarkan, menisbatkan jawaban-jawaban itu kepada Allah.
Ya, ini kata Allah nih, ini kata Rasul. Kalau ente nyelisih, ente bisa jatuh kafir. Gitu. Seakan-akan dia ini perwakilan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, padahal Allah dan Rasulnya nggak pernah bilang begitu. Gitu. Penyadar banyak. Ya kan, itu banyak saudara-saudara kita, adik kita tuh cara beragamanya tuh kayak orang brainwashing aja, kayak dicekokin, ya nggak diajarkan, bahkan dia berdusta atas nama Allah. Itulah orang ekstrim tuh kadang suka seperti itu. Makanya kemudian saya menasihati kepada bapak-bapak, ibu-ibu di sini, ya Anda harus jadi seorang soleh, tapi jangan salah cari guru, ya cari ustadz, cari mentor kita, karena itu akan menentukan bahagia kita, dunia dan akhirat kita. Antum jangan sampai kayak saya yang masuk penjara dulu baru bisa ngomong beginian gitu. Ini kan gara-gara masuk penjara 10 tahun, ya kan, terlibat kasus teroris, ya, terus baru bisa ngomong begini, jangan ya. Jadi kalau bisa jangan sampai ya. Anda pastikan guru dan ustadz kita adalah orang yang mencintai negeri ini, mencintai bangsa dan negeri ini. Kemarin Bapak Ibu saya diundang di Polda Aceh, juga diundang di Polda Metro Jaya. Setahun yang lalu diundang juga oleh Polda Maluku Utara. Ini banyak fenomena TNI, Polri, ASN dan sebagainya ikut kelompok-kelompok yang intoleran. Kenapa bisa dikatakan demikian? Begini, saya tidak ujuk-ujuk menjadi teroris sebelum saya punya sikap intoleran dan radikal dulu. Seorang teroris itu sudah pasti intoleran, sudah pasti radikal. Tetapi seorang intoleran dan radikal itu belum tentu jadi teroris. Tapi seringkali teroris itu berkarir dari intoleran dulu. Makanya kalau masuk kelompok ya jangan tanggung-tanggung, kalau mau sembuh dari terorisme jangan tanggung-tanggung. Ya kalau masih di kelompok intoleran bisa balik lagi tuh. Maka saya ingin sembuhnya sembuh tuntas, udah. Ya, yang kita kira harus menghargai. Tadi saya sangat senang ya apa yang dikatakan oleh MC tadi tentang yang namanya toleransi itu memang harus upaya ya, mencintai ya akhlak dan apa namanya kewajiban gitu. Kalau ngurus anak itu kewajiban, tapi kalau mencintai anak orang lain dan itu perlu upaya dan sebagainya, memang betul. Ya ini harus ada kekuatan, keinginan kuat daripada diri kita untuk bisa betul-betul menumbuhkan sikap tasamu kepada orang lain. Ya kebanyakan kaum ekstrim itu adalah orang yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Ya terpaku pada satu dalil lalu menafikan dalil-dalil yang lain. Kita tidak ingin kemudian Anda jadi orang baik, jadi orang soleh, tapi Anda nggak sadar. Ya kelompok-kelompok model Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib, yang membunuh Utsman bin Affan itu adalah anak-anak muda yang baru tumbuh jenggot, ya, baru beragama senang-senangnya, tapi dia tidak melihat jasa besar, ya jasa-jasanya Utsman dan Ali, dan mereka semua akhirnya dibunuh oleh anak-anak muda ini. Dan ini sangat berbahaya. Ya cara-cara sikap-sikap seperti itu sangat berbahaya, dan mudah-mudahan ya 10 menit daripada pengalaman dan tausiah ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai pelajaran. Ya saya mau cerita nih begini, saya diundang di beberapa polda ya, jadi ada waktu itu setahun yang lalu ada Bribda Nesi dan Bribda Rini, dia anggota kriminal umum di Polda Maluku Utara. Lalu ada juga anggota TNI yang menembak mati polisi di Purworejo dan Kebumen, ada 5 polisi yang ditembak mati sama dia. Lalu ada beberapa yang terlibat kasus bom Surabaya tahun 2018, itu juga mantan anggota TNI, akhirnya ditembak mati di Probolinggo. Lalu ada juga di Banyuwangi, itu ada seorang anggota Polri juga yang kemudian keluar dari polisi sama kayak saya 13 tahun di kepolisian, saya keluar. Ya kenapa? Cuma ikut-ikut pengajian-pengajian yang katanya ini pengajian sunnah dan sebagainya. Akhirnya saya ikuti. Akhirnya 13 tahun walaupun bapak saya polisi, abang saya anggota BRIMOB, saya anggota polisi, itu nggak jadi jaminan Anda aman terhadap pemikiran-pemikiran seperti itu. Apalagi antum-antum. Kalau saya yang anggota polisi saja keracunan juga gitu dengan paham-paham seperti itu. Ya, kasihan dia awalnya bilang begini, "Tat, kami ini pengen ikuti sunnah, Tat." Gitu. Iya bagus ikut sunnah saya bilang gitu. Kami ini dilarang demo loh, Ustaz. Bahkan kami menganggap bahwa pemerintahnya ulil amri. Iya, saya yakin. Tapi saya mau tanya sama ente pada ini teman-temannya nih, teman-temannya Bribda Nesi dan Bribda ini. Pasti Anda keluar dari halakoh, keluar dari majelis taklim, itu pasti Anda jadi benci dengan orang di luar kelompok Anda kan, terutama orang-orang aswa itu. Mereka pindah, Ustaz. Itu dia saya bilang. Inilah masalahnya saya bilang. Takutnya saya itu jadi teroris saya bilang. Itu nggak ujuk-ujuk langsung nembak sana nembak sini, bom sana bom sini saya bilang begitu. Tapi pasti pertama ngarang-ngarangkan lagu Indonesia Raya. Saya kalau udah nyanyi Indonesia Raya saya mikir, ada upacara bendera saya mikir,
Jadi terus bid'ah-bid'ahin amalan orang lain, maulid bid'ah, ya kali ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini boleh nggak boleh. Itu berkali dari situ. Ntar baru masuk ke radikal lagi. Ntar yang paling tinggi levelnya adalah teroris. Ya, sampai ya teman-teman di sini punya semangat beragama, tapi Anda harus mencintai bangsa dan negeri ini, pastikan guru kita mencintai bangsa dan negeri ini, pastikan dia mencintai saudara-saudara sesama muslim. Pokoknya ikut pengajian, kalau Anda jadi benci dengan orang-orang di luar daripada kelompok kita, tinggalin. Karena Islam tidak mengajarkan kita jadi benci dengan orang lain. Islam menambah kita jadi prestasi, menjadi punya nilai manfaat buat orang lain. Bukan kemudian Anda belajar agama, kemudian lantas jadi mengisolasi diri, menjadi antisosial, jadi benci dengan orang-orang hanya cuma gara-gara perbedaan orientasi politik dan lain sebagainya. Tidak. Ya, kita harus menampilkan Islam yang rahmat, yang ramah bagi seluruh alam. Bukan hanya cuma seorang muslim saja, sesama muslim, tetapi di luar daripada kelompok kita harus memberikan sikap toleransi. Mungkin ini sekelumit dari saya pengalaman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mubah nggak ada, sunnah nggak ada, sekarang haram, itu halal, haram. Kita yang bikin kita tuh kotak-kotak. Sebagai Bansar, saya kota Bansar, ya pendahulu kita gitu kan, sebenarnya Pak Kerangka bahasa Indonesia itu dalam cari sumbernya yang itu tidak pas. Para filosof membicarakan Tuhan, padahal mereka sendiri yang berkata bahwa wujud tak dapat didefinisikan, dipahamkan. Mencari cara agar dapat mengambil lengan si miskin yang sakit dan kelaparan. Engkau yang menyembah Tuhan berhari-hari, namun menatap wajah si susah dengan pandangan dingin tanpa belas kasihan. Berbuat baiklah, karena Sang Maha Cinta menyenangi orang-orang yang berbuat baik. Budi yang Nasrani dalam satu naungan bersama, aman, damai, tentram. Hal yang misling di situ apa ini? Interpretasi. Untuk dari Ustaz ini sudah Nabi. Jadi apapun agamanya bangsa saat itu buat abain saat ini, bukan abain saat itu. Aku lupa surat apa gitu, NU itu. Tidak tercinta ahlul bait surga untuk begini segala. Karena mau tanya ini ahlul bait seperti apa nih, kepada kriterianya. Kalau dikatakan bahwa kita bangsa Nusantara ini tidak memiliki toleransi. Toleransi ini sebenarnya, maaf, sebelum kedatangan agama yang bernama, di garis bawah ya, boleh nanti itu berarti membawa